Ya, setelah kita disuruh untuk menjaga yang sunnah, apa lanjutan dari menjaga yang sunnah? Lanjutannya adalah harus taat dan tunduk, terhadap bukan cuma jaga doang, akan tapi disuruh al-inqiyad li hukmillah. Terus sampai nanti ujungnya adalah amar ma'ruf dan nahil munkar. Setelah muhafazah ala sunnah, kita disuruh tunduknya lebih daripada itu. Bukan cuma sekedar jaga sunnah, akan tapi hukum Islam secara umum. Kan ada konsep Islam, ada yang wajib-wajib doang, ada yang wajib dan sunnah, ada yang hukum Islam secara utuh. Di kita kan di Indonesia ini ada orang sholat, rajin sholatnya, tapi kalau dibilang ayo kita dirikan negara Islam, nggak mau dia. Kan jadi lucu. Oh dia ikut puasa sunnah, tapi pilihnya juga bukan kok. Oh, masih nasionalis. Nasionalis kan lucu, nasionalis tapi puasa Senin Kemisnya nggak pernah ketinggalan. Aktivis perempuan tapi puasa Daudnya jalan. Ini jadi hal-hal yang lucu. Sedekahnya kenceng, tapi sama Islam masih kurang ini, masih kurang belum kafah. Nah di sini kalau udah yang wajib udah, yang sunnah udah, ya kelanjutannya adalah masuk Islam secara utuh gitu. Secara lebih sempurna lagi. Dalilnya mana? Dalilnya bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah bab fi wujubil inqiyadi li hukmillah wa ma yaquluhu man du'iya ila dzalika wa umira bi ma'rufin aw nuhiya an munkarin. Qala Allah Ta'ala fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusikum harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ini kan di zaman sahabat, orang yang masih berani sama keputusan Rasulullah dianggap dia betul-betul dikatakan seorang Islam beneran kalau ketika Rasulullah bilang ini hukumnya kayak begini, sikapnya adalah cuman sami'na wa ta'na. Nggak ada yang berani ngelawan. Nah, kalau kita kan ini ada hadis Rasulullah, ada hadis yang lain nggak? Jadi ada hadis yang lain nggak yang membolehkan gitu? Ada hadis yang lain nggak yang ini kan? Ada pendapat ulama nggak yang membolehkan? Terus inna makana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkum bainahum ayaqulu, ya ini yang barusan kita jelasin, sami'na wa ta'na. Nah, kalau udah kita bisa sami'na wa ta'na, maka kita akan menjadi wa ulaika humul muflihun. Menjadi pemenang, menjadi orang yang bahagia, menjadi orang Islamnya kafah. Wa yusallimu taslima, artinya kan Islamnya udah kafah. Humul muflihun kan berarti dia akan menjadi pemenang. Karena sudah full, masuk Islamnya sudah full. Nah, gambaran hadisnya mana? Wa fihi minal ahadis hadis Abu Hurairah al-mazkura fi awalil bab qablahu wa ghairahu minal ahadis fihi. Di antaranya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala lamma nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tufuhu yuhasibkum bihillah istadda dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa baraku ala ruqab. Faqalu ya Rasulullah atau iya Rasulullah kullifna minal a'mali manutiku as-salat wal jihad wasyam wasadaqah. Saya nggak mau baca dulu sebentar, tapi saya mau ikatkan, kaitkan gini. Ketika kita baca lillahi ma fis samawati wa fil ardh, ini kan bacaan kita nih. Karena kita ngapa-ngapa
bacanya kan baca ujung ayat ujung surah Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Pertanyaannya, habis baca lillahi ma fis samawati berasa apaan? Santai-santai aja kan, santai-santai aja, kayak nggak berasa apa-apaan gitu. Artinya baca lillahi mau baca tabarok atau mau baca yasin sama aja, sama aja. Sahabat enggak Pak nih, sahabat habis baca lillahi diturunin ya, turunnya wahyu atau ayat lillahi ma fis samawati, berasa beda. Berarti lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tufuhu yuhasibkum bihillah. Ini berat banget nih. Ya, yang wa in tubdu ma fi anfusikum aw tufuhu yuhasibkum bihillah, ini berat banget gitu. Berat banget. Akhirnya kan sahabat pada bilang, ya Rasulullah, saya udah dikasih beban dengan yang kami mampu nih. Disuruh sholat kita bisa, suruh jihad oke, suruh siam oke, suruh sedekah oke. Wa qad unzilat alaika hadil ayah wala nutikuha. Kalau yang ini nih saya nggak sanggup nih. Yang mana yang nggak sanggup? Lillahi wa fis samawat wa in tubdunya tadi itu, wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu, yang kita liatin akan dihitung, yang kita nggak sembunyiin juga akan dihitung. Apa kata Rasulullah SAW? Aturiduna antakulu kama qala ahlul kitabaini min qablikum sami'na wa asaina bal qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Falamma iftarahal qaum wa dallat biha alsinatuhum anzalallahu ta'ala fi isriha amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Falamma fa'alu dzalika nasakha Allah taala fa anzalallahu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Qala na'am. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Qala na'am. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Qala na'am wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Qala na'am. Ini kan ketika kita ayat tadi itu wa in tubdu ma fi anfusikum, nih enggak sanggup nih. Cuman ketika sahabat bilang nih anda enggak sanggup, Rasulullah kan tegur. Inti mau kayak Nasoro dan Yahudi. Sami'na wa asoina, jangan begitu, akan tapi bilanglah sami'na wa ata'na, tapi disambungin ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Udah kayak begitu, udah bikin udah sedikit repot ya. Akhirnya kan diturunin nasahnya. Diturunin nasahnya apaan? Turunin nasahnya adalah ini dia ayatnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kita kita yang sekarang tidak dihitung berdasarkan nawaitu. Nawaitunya kalau nawaitu doang nggak jadi taklif. Kan hadisnya kita udah baca ya. Barang siapa yang baru niat kebaikan, maka bonus Allah akan catat sekalipun dia belum kerjain. Kalau dia kerjain dapat 2. Tapi kalau umpamanya dia niatnya negatif, maka nggak dicatat kecuali kalau dia benar-benar udah ngerjain, dan catatannya pun 1. Di sini kalau udah ngerjain la yukallifu nafsan illa wus'aha, maka sahabat taruhannya di sini nih, laha maka sabat wa 'alaiha maktasabat. Yang dia dapat cuman yang dia kerjain aja. Cuman bonusnya dari rahmat Allah adalah ngasih
nawaitu positif udah dapat satu. Nawaitu positif dapat satu, kalau nawaitu plus amal positif maka dapatnya jadi dua. Kalau nggak kayak gitu, kalau sahabat ini pada nggak mengeluh ke Rasulullah, ayat ini nggak turun, repot kita Pak. Repotnya kayak gimana? Ini buat laki-laki, ngelihat yang cakep, ya Allah, pikirannya kadang-kadang kan ke sono. Ke sono itu kan ntar dosa tuh. Kalau umpamanya nawaitu begitu udah dianggap dosa. Kalau lillahi ma fis samawati wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu, itu kan jadi repot Pak. Kita ngelihat mobil orang kadang-kadang cakep. Kan kadang-kadang ada nawaitunya aja ya, nawaitu. Ini mobil kalau dipindahin gimana nih kan gitu. Kan ada aja nawaitu dipindahin. Nah kalau cuma nawaitu dipindahin doang gitu. Kan kadang-kadang kalau kita sadarnya astagfirullahaladzim gitu. Kalau ayat yang pertama kita bilang astagfirullahaladzim nggak mempan tuh Pak. Tetap dapat nilai negatif. Astagfirullahnya dapat positif ya, tapi tadi nawaitu pindahin udah dapat negatif. Nah ini dihapus gitu kan. Konsep ini dihapus dengan laha makasabat wa alaiha maktasabat. Udah kayak gitu bukan cuma dihapus doang, akan tapi disambung Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Karena itu Rasulullah bilang na'am ya Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alladziina min qablina. Na'am Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih ya. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna al qaumil kafirin ya. Jadi bonusnya tambah banyak banget itu. Kan ini kenapa kok doa ini disuruh baca waktu pagi, waktu abis sebelum tidur ya, sebelum tidur. Kenapa kayak gitu? Ini kan jadi pel mujarab banget nih. Pel mujarab untuk membangunkan semangat kita hidup. Kalau umpamanya tadi catatan kita adalah negatif, ada salahnya atau banyak salahnya, maka kita bilang Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Kalau umpamanya besok kita masih hidup, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Kalau kita masih hidup lagi, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Fansurna alal qaumil kafirin kan berarti we are the winner. Kita menjadi pemenang. Nah, sekarang ini kita belum sampai nasr, baru sampai Rabbana doang. Artinya baru bisa doa doang, belum bisa menjadi pemenang. Nah, saya udah berapa kali baca hadis ini di beberapa tempat. Habis baca ini nih, ingat sebelum tidur tuh pasti dibaca lagi, baca lagi. Ntar seminggu udah bacanya Allahumma inni aslamtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika, sama bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ininya lupa lagi. Ntar baca lagi, ingat lagi, baca hadis lagi, ingat lagi, jadi ngebacain lagi. Kadang-kadang kita bukannya nggak inget ya, kadang-kadang entah ngapa gitu, jadi kita nggak baca, tapi pas baca, iya ya, semangatnya itu jadi beda. Nah, kalau kita baca di sholatnya atau dibaca di wiridannya, mulai dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ar, terus kita kaitkan dengan yang ini nih, itu kan enak banget tuh, enak banget. Ya Allah, kalau ini sampai jadi hukum, ini kan jadi berat banget. Untung Allah kasih keringanan. Allah kasih terakhirnya adalah laha makasabat wa alaiha maktasabat. Cuman udah sekalipun laha makasabat wa alaiha maktasabat,
yang alaihanya banyak banget. Maksudnya alaiha kan negatif tuh, alaiha kan dosa, laha kan pahala. Nah, kita kan alaiha banyak banget. Nah banyak banget girangnya kita apa? Ada kelanjutannya kan? Sekalipun alaihanya banyak, tapi ada kelanjutannya. Rabbana la tu'akhizna in nasina. Apa manfaat dari Rabbana la tu'akhizna sampai terakhir ya? Adalah menghapuskan alaiha maktasabat. Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Wa alaiha kan artinya negatif, Pak. Negatif. Dosa artinya. Dosa ini yang banyak itu terhapus dengan Rabbana la tu'akhizna. Hasilnya jadi cakep banget ini. Nah, ketika kita sudah Rabbana la tu'akhizna, terus kita sampai ujungnya adalah wansurna al qaumil kafirin, kita disuruh sami'na wa ata'na oleh Rasulullah SAW. Kita udah masuk kategori sami'na wa ata'na. Nah, hadisnya cuma satu. Nah, hadis yang berikutnya, bab berikutnya, larangan untuk berbuat bid'ah dan mengadakan sesuatu yang baru. Nah, apa kaitannya dengan yang tadi? Orang kan kadang-kadang pengen taat tapi salah alamat. Pengen taat tapi salah alamatnya ada yang di luar standar. Nawaitunya baik, tapi caranya jadi salah. Akibatnya apa? Mereka melakukan hal-hal yang kita katakan sebagai bid'ah. Cuma yang sekarang nih di Indonesia lagi rame adalah bid'ah itu artinya apa? Bid'ah yang dikatakan oleh Imam Nawawi mungkin berbeda dengan maksud bid'ah yang dikatakan oleh kelompok tertentu yang sering mengusung makna bid'ah dengan pengertian yang berbeda, pengertian yang sempit. Nah, kalau Imam Nawawi, bid'ah adalah yang tidak masuk kategori syariat dan tidak mempunyai sumber. Itu bid'ah. Tapi kalau yang mempunyai dasar dari agama, lahu aslun kalau dalam bahasa Arabnya, maka itu tidak dikatakan bid'ah yang jadi masalah di sini. Kalaupun mau dikatakan itu tetap bid'ah, maka bid'ah antara ada dua, bid'ah hasanah dengan bid'ah dolalah. Kalau nanti teks hadisnya semua kullu bid'atin dolalah, yang dimaksud oleh Rasulullah adalah kullu bid'atin ma laisa lahu aslun fi syariah adalah dolalah. Kan masih bisa ditakwil. Kullu bid'atin laisa lahu atau laisalaha aslun fi syariah, itu jadi dolalah. Kalau enggak, kalau semuanya jadi bid'ah dolalah, repot nanti. Dalam literatur ulumul Quran, penulisan Al-Quran secara mushaf itu semua katakan sebagai bid'ah. Itu semua ulama mengkategorikan itu sebagai bid'ah. Hadis tarawih secara berjamaah dengan model yang kita lakukan, maka menurut terminologi fikih itu adalah bid'ah, karena Umar mengatakan itu sebagai bid'ah. Cuman di terminologi Umar, terminologi Utsman itu ada yang namanya bid'ah dolalah, ada yang namanya bid'ah hasanah. Kalau bid'ah hasanah ada asalnya di syariat dan ada manfaatnya buat syariat. Contohnya apaan? Contohnya tadi itu. Contohnya penulisan Quran. Penulisan Quran Rasulullah nggak lakukan. Rasulullah lakukannya adalah parsial, bukan secara gabungan kayak Quran di satu mushaf. Di zaman Rasulullah kan nggak ada Quran satu mushaf, nggak ada. Ini baru ada secara lengkap ya di zaman Utsman bin Affan. Nah ini kalau misalnya ini dikatakan bid'ah dolalah, maka sampai sekarang nih kita selalu nggak lepas dari bid'ah dolalah. Karena kita baca Qurannya yang mana, Pak? Yang model lengkap. Berarti kita bagian dari bid'ah dolalah.
kalau mau mengartikan bid'ah itu terlalu kaku. Nah kita udah ngaji kayak begini, jangan menafsirkan bid'ah terlalu kaku, dan jangan juga menafsirkan bid'ah terlalu longgar sehingga nyasar kemana-mana kita mengatakan ini bid'ah hasanah. Nah, kenapa kayak begitu? Nah, ini dalilnya kalau Allah Ta'ala pama ba'dal haqqi illa dhalal. Kalau kita udah berdebat ya, udah berdebat orang itu masih ngeyel. Masih aja ngeyel, maka jawabannya apa? Jawabannya fama ba'dal haqqi illa dhalal. Illa dhalal bahasa kitanya lu cuma nyari ngeles doang lo. Nah, ngeles itu kan udah alasan yang dibuat-buat. Kalau bahasa kita cari ngeles itu kan cuma alasan yang dibuat-buat. Karena setelah kebenaran nggak ada kecuali kesesatan, kecuali salah. Terus di ayat yang lainnya lagi, ma farratna fil kitabi min syai'. Ini juga jadi perdebatan banget. Emang di Quran nggak ada yang ketinggalan benar. Kok masalah ini nggak ada di Quran, kok masalah itu nggak ada di Quran? Katanya di Quran ma farratna fil kitabi min syai'. Ma farratna fil kitabi min syai' artinya nggak ada yang aku lupain di Quran kecuali ada. Nah, ulama kan mengatakan ini isyaratnya. Ini isyaratnya ada semuanya di Quran. Kalau detail-detailnya enggak. Detail-detailnya ada di yang lain. Cuman isyarat-isyaratnya semuanya udah ada di Quran. Kalau kita mau semuanya nggak ada di Quran, ini yang menjadi orang bikin nggak ada azab kubur. Alasannya apa? Di Quran nggak ada azab kubur. Kalimat azab kubur nggak ada. Terus kemarin orang sholat ya, orang sholat bukan 5 waktu. Itu alasannya apa? Di Quran nggak ada sholat 5 waktu. Adanya cuma 3. Aqimis sholata liduluki syamsi ila wasakil lai wa qur'anal fajr. Ada. Nah, banyak banget orang yang ngomong tuh. Saya lupa kemarin ada yang ngedalil. Alasannya adalah nggak ada di Al-Quran, Pak. Contoh yang kita kemarin bahas di Istiqlal, karena azab kubur nggak ada di dalam Al-Quran. Ada isyaratnya, Pak. Yusabbitullahu. Yusabbit artinya kan Allah tetapkan orang-orang mukmin ini dengan bil qauli tsabit. Dengan kata-kata yang tetap. Kata yang tetap adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi kata-kata azab kuburnya kan nggak kelihatan, nggak warid di situ. Berarti nggak ada di Quran. Quran nggak pernah ninggalin, apalagi masalah sepenting katanya, apalagi masalah sepenting azab kubur. Kok ditinggalin Quran? Yang lain lagi, Dajjal tuh nggak ada. Di Quran ada nggak kalimat Dajjal, Pak? Nggak ada kalimat Dajjal. Berarti Dajjal itu nggak ada. Alasan mereka adalah karena nggak ada di Quran. Nah, kita jawabannya kayak apa? Jawaban yang paling gampang kan, yang paling tahu tentang Quran siapa sih? Kan Rasulullah. Kalau Rasulullah tahu tentang Quran, paham tentang Quran, Rasulullah masih ngomong hal yang tidak ada di Quran dan itu yang menjadi syariah, apa itu berarti Rasulullah bukan nambah-nambahin? Kan Rasulullah juga orang yang paling paham Al-Quran. Nah, kalau umpamanya riwayatnya banyak banget di Quran, di hadis ya, tentang Dajjal, banyak banget tentang ayat Quran, banyak banget tentang kaifiatus shalah, banyak banget sholat riwayat Rasulullah sholatnya itu 5 waktu gitu, 5 waktu. Lah kok masih mau bilang ini nggak ada di Quran? Dan kayak kita orang yang paling paham tentang Quran aja. Ini yang harus
kasih catatan, ma farratna fil kitabi min syai', bukan berarti secara detail, tapi secara umumnya udah diisyaratkan dalam Al-Qur'an Karim. Paling umum adalah ma atakumullah fahuzuhu wa ma atakumul wa ma atakumur rasulu fahuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Itu kan udah perintah banget. Nah, berarti yang semua ada, yang apa yang ada dari Rasulullah dan itu benar adalah benar. Terus wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih. Ya iya. Jalan yang benar adalah jalan yang diambil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jalannya Rasulullah itu di mana adanya? Adanya di Quran, enggak kan? Di Quran isyarat-isyaratnya, tapi detailnya adalah adanya di hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sahabat Nabi kebanyakan adalah ngikutin Rasulullah. Ada yang apal Quran mungkin ngikutin Quran, ada yang nggak apal Quran ngikutinnya siapa Pak? Ngikutinnya kan Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah melakukan, Rasulullah melakukan, Rasulullah pasti bersandarkan ke Al-Quran. Maka saya mengikuti Rasulullah sama dengan saya mengikuti Al-Quran. Di ujungnya cakep banget, Imam Nawawi ngunci dengan ayat Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kita ngikuti Rasulullah berarti kan enggak bid'ah, sekalipun enggak ada dalam Al-Qur'an. Terus kalau kita enggak ngikutin Rasulullah dan itu nggak ada di Quran dan nggak ada di Rasulullah, kan Rasulullah masih nyambungin lagi. Di hadis yang lain kan Rasulullah nyambungin lagi. Nyambunginnya suruh kita ngikutin khulafa ar-rasyidin al-mahdiin. Kenapa kok kita disuruh ngikutin khulafa ar-rasyidin? Karena orang yang paling paham tentang Rasulullah adalah khulafa ar-rasyidin itu. Mereka paling paham tentang Rasulullah paling paham tentang Al-Quran. Dan enaknya di sini, ketika kita ngikuti Rasulullah, manfaatnya adalah yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintai kita, dan yang kedua Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Ya. Dalilnya mana? Dalil secara hadis, Imam Nawawi bilang wa ammal ahaditsu fakasiratun jiddan wa hiya masyhuratun panaktasiru ala tarafin minha. Banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan ini populer, akan tapi kata Imam Nawawi akan saya sebutkan hanya beberapa hadis saja. Yang pertama, an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ada di dalam perkara kami ini sesuatu yang tidak punya asal, bahwa raddun. Di sini penafsiran bid'ah itu adalah yang enggak ada asalnya. Contoh yang paling gampang ya, supaya semuanya pada bisa jawab terhadap isu yang beredar. Boleh gak zikir abis sholat? Zikir ada gak syariatnya? Ada. Berarti zikir bid'ah atau tidak? Tidak. Zikir khafi ada, zikir jahar ada, zikir pakai suara yang cukup pelan ada. Zikir berdiri ada, zikir duduk ada, zikir diem ada. Nah, berarti ketika orang melakukan hal yang ini punya asal dalam syariat.
Termasuk ngomongnya atau zikirnya jangan kenceng-kenceng, karena perintah di Al-Quran disuruh khufyatan, disuruh sembunyi pelan-pelan. Kan pertanyaannya, apakah Quran selalu nyuruh pelan-pelan? Kan enggak. Dalam kondisi tertentu iya disuruh pelan-pelan, dalam kondisi lainnya silakan. Rasulullah kan bilang, kalau kita lagi di tempat yang sepi ya, Rasulullah suruh apa? Azanlah kenceng-kenceng. Azanlah kayak bahasa kita hampir suara lo habis gitu. Sekuat-kuatnya. Kenapa kata Rasulullah? Semakin banyak batu dan pohon yang dengar, maka pohon dan batu itu akan menjadi saksi buat kita. Zikirlah, takbirlah kenceng-kenceng. Kenapa? Nanti itu jadi saksi buat kita. Di riwayat yang lainnya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Nah, ini beda-beda lafaz ya. Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Di sini laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Nah, ini hadis yang populer juga, an Jabir radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarat ainahu wa ala sautuhu wa sadda ghadabuhu hatta ka'annahu mundiru jaisin yaqulu sabbahakum wa massakum wa yaqulu bu'istu ana wa sa'atu kahataini wa yaqrinu baina usbu'aihi as-sababati wal wusta wa yaqulu amma ba'du fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dolalah. Thumma yaqulu ana aula bikulli mu'minin min nafsihi man taraka malan fali ahlihi wa man taraka dainan aw dayaan fa ilayya wa alayya, rawahu Muslim. Wa anil Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu hadithuhus sabiq fi babil muhafadzah ala sunnah. Udah kita baca sebelumnya. Di hadis yang ini dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau cerita ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau lagi khutbah kadang-kadang matanya merah dan suaranya tinggi, dan suaranya ini juga wasadda ghadabahu, dan kemarahannya juga tinggi, seolah-olah dia kayak tentara, pimpinan tentara yang serang atau lagi marahin, atau lagi ngingetin, atau lagi briefing anak buahnya. Rasulullah ngomong sabbahakum wa masakum. Ini sore, pagi dan sore. Terus Rasulullah isinya bilang bu'istu ana wasa'atu kahataini. Aku diutus ini dan kiamat itu tinggal dempet kayak begini nih. Kayak begini dideketin antara sababahnya dengan ustonya. Jari telunjuk dengan jari tengahnya. Terus Rasulullah sambungin lagi, wa ba'du atau amma ba'du fa inna khairal hadisi kitabullah. Kitab atau ucapan atau perkataan yang paling baik adalah Al-Qur'an. Bacaan yang paling baik adalah Al-Qur'an. Petunjuk yang paling baik adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara yang paling jelek adalah yang bid'ah-bid'ahnya. Allahu Akbar. Yang bid'ah-bid'ahnya. Kenapa yang bid'ah-bid'ahnya? Baru disambungin wa kullu bid'atin dolalah. Dan semua yang bid'ah itu adalah sesat. Nanti orang banyak yang tanya di sini, mana hadis wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar? Ada di riwayat di kitab syariah namanya. Itu disambung wa kullu dalalatin finnar. Di riwayat-riwayat yang lainnya cuma sampai wa kullu bid'atin dalalah.
Sambung Rasulullah, ana aula bikulli mu'minin min nafsihi. Entar ini adanya di ujung Pak, di ujung hayat Rasulullah, ana aula bikulli mu'minin min nafsihi. Saya ini lebih berhak ke atas orang mukmin dari dirinya sendiri. Ini maksudnya kayak apa? Dulu di awal, kalau ada orang yang meninggal punya utang, maka Rasulullah nggak mau nyolatin, nggak mau sholatin sampai benerin dulu nih, beresin dulu sholatnya, utangnya. Ketika ini turun, udah di akhir-akhir, maka Rasulullah bilang sholatnya buat utangnya kalau ada keluarganya yang bayarin, maka bayarinlah. Kalau nggak ada yang bayarin, maka saya yang akan bayarin. Awalnya Rasulullah nggak mau tahu, ini urusan pribadi, tanggung masing-masing. Namun setelah mau akhir-akhir Islam, masalah yang tadinya pribadi Rasulullah jadi tanggung. Kalau ada keluarganya, maka keluarganya harus nanggung utang piutangnya. Tapi kalau misalnya nggak ada keluarganya, maka Rasulullah yang akan nanggung. Sama nanti kalau umpamanya dia meninggal, nggak ada keluarganya nih orang. Bapak nggak punya, anak nggak punya, bini nggak punya, istri nggak punya, semuanya udah pada meninggal. Tinggal dia semata wayang. Hartanya kita bilanglah 1 miliar ya, 1 miliar. Kita bilang 1 miliar. Kemana ini hartanya nih? Bagiin orang sekampungnya, kan gitu? Enggak bagiin sekampungnya. Ini ditaruh di Baitul Mal. Sebaliknya, kalau ada orang yang punya utang, nggak ada yang bisa bayarin, saudaranya udah kagak ada, anak bininya udah nggak ada, dia punya utang 1 miliar atau setengah miliar, maka siapa yang harus bayar adalah Baitul Mal. Baitul Mal harus bayar kalau lagi kasus negatif, dan Baitul Mal juga dapat warisan kalau dia nggak ada ahli warisnya. Kalau ada ahli warisnya, maka hitungannya adalah semuanya ke ahli waris dulu. Ada dorongan nian Pak Heru yang gituan. Ya. Harus dibikinin tudung ya, dibikinin tudung, enggak? Kanopi gitu. Harus pakai kanopi ya. Iya. Nah, di bab ini kalau kita baca Riyadhus Shalihin secara utuh, Imam Nawawi abis bilang soal bid'ah, abis bilang semua bid'ah adalah dolalah, wa kullu bid'atin dolalah, Imam Nawawi tafsirin bahwa ada kok yang namanya sunnah hasanah dan ada yang sunnah sayyi'ah, dengan menulis bab selanjutnya ini. Bab selanjutnya adalah bab fiman sanna sunnatan hasanatan au sayyi'atan. Kalau teman-teman yang kita bilang sekarang ini salafi ini kan, mereka bilang nggak ada tuh sunnah hasanah, nggak ada sunnah sayyi'ah, nggak ada namanya bid'ah dolalah, nggak ada bid'ah hasanah, adanya bid'ah dolalah. Nah, Imam Nawawi nafsirinnya enggak, nafsirinnya ini dia nih. Tafsirannya itu apakah kalau udah namanya yang baik nggak jadi lagi bid'ah ya, akan tapi jadi sunnah hasanah. Kalau yang jadi bid'ah tetap jadi bid'ah dolalah. Nah, permasalahannya kan ini kan yang sunnah mansana sunnatan di sini itu kan yang baru juga. Kullu bid'atin juga yang baru. Jadi bedanya yang mana?
Bedanya adalah kalau ada asalnya nggak jadi bid'ah, kalau nggak ada asalnya boleh jadi bid'ah. Jadi tolak ukurnya adalah ada asalnya atau kagak. Saya berapa kali debat dengan teman-teman salafi, dia tetap nggak mau tuh kita tafsirin pakai mansana sunnatan hasanatan, nggak mau. Tapi lucunya kita Riyadhus Shalihin dicetak dengan luas dan dipakai gitu. Tapi waktu bab ininya kayaknya loncat ini dari bab 18 ke kita lanjut dulu bab 20. Bab fiddilalah ala khairin wa du'a ila hadjin au dalalatin. Nah kan kita enggak, kita jangan loncat baca yang 20, kita bacanya yang 19 dulu biar emang kayak begitu iniannya, urutannya kayak begitu. Nah dalil mansana sunatan mana dalilnya? Qala Allah Ta'ala walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini dalilnya. Di mana letak sunnatan hasanatan? Waj'alna lil muttaqina imama. Ini artinya sunnatan hasanatan. Di tempat yang lainnya waj'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Ini kan juga berarti sunnahnya sunnah hasanah. Dan ntar di sini di ayatnya atau di hadisnya ini lebih jelas lagi. An Abi Amru Jarir ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala kunna fi sadrin nahari inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baja'ahu qaumun uratun mujtabin an-nimar awil aba mutaqallidis suyuf amatuhum min mudar bal kulluhum min mudar. Patama ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima ra'a bihim minal faqah pada khala thumma kharaja fa amara bilalan fa azana wa aqama fa shalla summa khataba wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah ila akhiril ayah innallaha kana 'alaikum raqiba wal ayah al ukhra allati fi akhiril hasyr ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad tasaddaqa rajulun min dinarihi min dirhamihi min thawbihi min sa'i burrihi min sa'i tamrihi hatta qala walau bisikki tamrah. Faja'a rajulun minal ansari bisurratin kadat kufuhu ta'juzu anha bal qad ajadat summa tataba'an nasu hatta ra'aitu qaumaini min ta'amin wa thiyabin hatta ra'aitu wajha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yatahallalu ka'annahu muzhabatun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu wa man min ghairi ayyan kusamin ujurihim sayun wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kanat alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dih min ghairi ayyan kusamin audharihim sayun. Ini iniannya apa namanya, hadis tagnya hadis rawahu Muslim, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ceritanya kan ada orang yang miskin banget datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah miskin banget, nggak punya apa-apa, terus akhirnya Rasulullah tergerak untuk pidato bahasa kitanya bantuin nih. Nah ketika ada yang bantuin ini ada satu orang tasaddaqah bidinarin, ada yang ngasih sedinar. Ini dari ya, tadi yang orang miskin banget tuh gerombolan pengemis lah bahasa kita, itu dari Bani Mudor. Nah
Ada akhirnya yang bantu, ada yang sedinar, ada yang sedirham, ada yang ngasih bajunya, ada yang ngasih gandumnya, ada yang ngasih kormanya, ada yang walau bisa kitamroh, walau dengan sebiji kurma. Ada orang Ansor bisurrotin kadat kafuhu ta'juzu anha. Ada yang bawa samping nggak bisa ngakuat ngangkatnya, balkon ajazat. Terus akhirnya orang berbondong-bondong bawain sedekahnya untuk sedekah kepada orang yang tadi datang dari Bani Mudor. Udah kok banyak yang ikutin nih. Pertamanya ada yang, kalau bahasa kitanya, pertamanya ada yang sedekah cuma sedinar, terus diikutin. Ada yang pulang lagi bawa sedinar lagi, ada yang ngikutin lagi. Ada yang mengambil bajunya, tahu-tahu ada yang ngikutin lagi. Ada orang sampai bawa berat banget, sampai nggak kuat, bawa kebaikan atau bawa sedekahnya. Nah, apa Rasulullah komentar dengan fenomena yang ada seperti ini? Kata Rasulullah, ini komentar Rasulullah, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha. Barang siapa yang bikin sesuatu di Islam, sesuatu ini merupakan kebaikan yang baik, falahu ajruha, dan bagi dia pahala orang-orang yang mengerjakan amalan kebaikan tadi itu. Wa ajruman amila biha, dan pahala orang yang mengerjakan hal yang sama, min ghairi ayyan kusa min ujurihim syai', tanpa mengurangi pahala mereka-mereka yang melakukan hal itu. Ini kan tadi orang ya, siapa yang mulai menggerakkan orang bawa inian? Siapa yang mulai bawa baju? Siapa yang ngikutin? Nah, siapa yang mulai acara-acara bakti sosial ini atau acara ngumpulin sedekah ini, bagi dia pahala itu dan pahala orang yang ngerjain hal itu. Kategorinya adalah sunnatan hasanatan. Kalau ada yang ngikutin berarti pahalanya dapat. Terus sebaliknya juga gitu juga. Nah, barang siapa yang bikin suatu sunnah yang jelek, sunnatan sayyiatan, karena alaihi wizruha, maka dosanya ditanggung. Dan dosanya orang-orang yang mengerjakan kejelekan itu tanpa mengurangi dosa-dosa mereka. Nah, ini kan secara zahirnya man sana sunnatan hasanatan bertentangan dengan man ahdasa fi amrina haza. Kan sama-sama enggak ada. Nah, ini gabunginnya kayak gimana gabunginnya? Sedekah tadi itu secara jamaah. Aturan kan sedekah orang pakai ngumpulinnya udah sendiri-sendiri aja. Bahkan sedekahnya kan diam-diam, Pak. Sedekah diam-diam lebih baik daripada sedekah terbuka. Tapi kalau misalnya sedekah terbuka kayak gini, apa jadi nggak bagus? Kan jadi bagus, karena kasusnya ada orang mati kelaparan gitu kan. Ada orang kelompok lagi butuh banget bantuannya. Ayo kita gabung mau nih. Sama umpamanya ada tsunami ya. Tsunami kita bikin kumpulin duit. Ayo ada acara ada kasus apa lagi, ada musibah apa lagi kita kumpulin. Ayo. Ini apakah jadi bid'ah? Kita nggak boleh ngumpulin karena Rasulullah nggak pernah ngumpulin model kayak begini. Apakah jadi bid'ah? Di zaman Rasulullah pernah terjadi tsunami nggak, Pak? Nggak pernah terjadi tsunami. Kalau kita ngumpulin untuk tsunami, apakah jadi bid'ah? Rasulullah dulu nggak pernah ngumpulinnya secara apa yang sekarang ini sumbaku tapi udah ya. Di sini kan ada bur, ada gandum, nggak ada tamar, ada korma, kan termasuk sumbako. Nah, prinsipnya kalau emang ini untuk melakukan hal kebaikan, kenapa enggak? Berarti ini kan juga baru nggak apa-apa, Rasulullah membolehkan. Nah, walhasil ketika kita mau memahami makna bid'ah, harus kita gabung dengan mansanna sunnatan hasanatan. Kalau emang itu ada asalnya dan itu baik, maka monggo silahkan.
Kalau emang itu nggak ada asalnya sama sekali, mungkin ini yang dibilang bid'ah. Kalau orang berdoa untuk almarhum 7 hariin atau 8 hariin, menggabung ya, ngumpulin berdoa, kumpul di satu tempat berdoa, apakah itu bid'ah? Bid'ah yang nggak sama sekali nggak ada asalnya. Kan enggak, di zaman Rasulullah juga orang ngumpul berdoa, di zaman Rasulullah juga orang ngumpul berzikir. Cuman ini kan maksudnya lain, maksudnya mendoakan orang. Emang mendoakan orang nggak boleh? Mendoakan orang-orang kan boleh. Tapi kan ini masalahnya pakai inian, pakai nasi kebuli. Emang zaman Rasulullah nggak boleh orang kumpul nggak ada makan nasi kebuli, kan ada. Tapi kan keluarga jenazah harusnya nggak menanggung. Nah di sini kita setuju harusnya duitnya jangan dari keluarga yang meninggal. Terus tanya lagi, kalau yang meninggal kaya gimana? Kan boleh jadinya kan. Babnya kan bab boleh. Tapi kalau bab yang terbaik kan jadi beda kan. Bab bolehnya boleh, bab terbaiknya adalah sebaiknya tetap yang nyediain kita, bukan keluarga almarhum. Contoh yang sekarang nih, bagi yang mau kebagusan, yang mau yasinan kebagusan, nanti di sana ada makan malamnya. Boleh atau tidak? Boleh gak kita makan malam di kebagusan? Ya boleh. Wong pom bensinnya banyak banget kan gitu. Iya kan, pom bensinnya banyak, mampu. Tapi sebaiknya ya kita yang ngasih. Yang ngasih buat apaan dia? Dia banyak banget iniannya. Ya Allah, ya Rabbi. Cuman lagi kebetulan kita ngomongin kayak begitu, tanpa ingin menjelek-jelekkan seseorang ya. Kita nggak menginginkan kejelekan. Saya sayangin orang-orang yang menjabat seperti ini, sayang banget yang nyolatin cuman di Halim Perdana Kusuma. Kalau saya keluarganya, saya akan minta sholatinnya di Istiqlal. Paling enggak kan ada 1.000 orang, ada orang yang sholat di Istiqlal, nyolatin di Istiqlal. Kalau di Halim tuh yang nyolatin cuma berapa puluh orang doang atau mungkin 100 orang, dan banyak yang nggak punya wudhu, Pak. Banyak yang nggak punya wudhu karena kondisinya kayak begitu, nggak siap untuk sholat. Kan lebih baik dibawa ke Istiqlal. Dengan jabatannya yang tinggi kan pasti boleh Pak di Istiqlal. Jadi sayang banget gitu. Sayang banget hal yang sebenarnya bisa dimanfaatin untuk kebaikan almarhum, ini tidak dimanfaatin untuk kebaikan almarhum. Nanti kalau yang suaminya jadi pejabat tinggi, Ibu, atau anaknya jadi pejabat tinggi, sehingga harus pakai upacara militer kayak begini, maka silahkan upacara militer mungkin ya, ini hubungan kemanusiaan, hubungan kenegaraan, tapi bawa dulu tuh jenazahnya ke Istiqlal, sholatin di Istiqlal. Kan pasti itu pasti banyak orang-orang PDIP yang muslim ya, yang ikut nyolatin ininya. Pasti kan lebih baik buat si almarhum dibanding sholat yang kayak tadi kita lihat yang di TV, sholatnya di Halim Perdana Kusuma. Saya curiga Pak, banyak yang ikut sholat tapi nggak punya wudhu. Iya karena nggak siap. Cuman kan kalau misalnya saya menteri Pak, saya nggak punya wudhu. Pakaian udah kayak begitu, posisi kayak begitu, emang saya wudhu dulu? Kagaknya kayak gimana mau wudhunya Pak? Itu acara-acara protokoler. Kita mau pindah dari tempat duduk aja udah kagak bisa tuh.
Tayamum dari mana mazhabnya kan gitu. Kan nggak ada alasannya. Harusnya kan punya wudhu dari rumah kan ya. Cuman berapa orang yang punya wudhu? Nyampe di sono salaman kan gitu, salaman sama ibu-ibu sono, salaman, turut bertugas cita dan sebagainya. Itu wudhunya udah udah batal. Jadi saya nggak mau menilai orangnya, kita cuma mau menilai satu amalan yang sebenarnya bisa, kenapa nggak dikerjain oleh keluarganya. Ya. Di hadis yang terakhir di bab ini, An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu ada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa min nafsin tuqtalu zulman illa kana ala ibni adama al awwali kiflun min damiha li'annahu kana awwala man sannal qatl awwalu man sannal qatla muttafaqun alaih. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa min nafsin tuqtalu zulman, tidaklah sebuah nyawa yang dibunuh dengan cara yang zalim, maksudnya orang pembunuhan ya. Tidaklah sebuah pembunuhan itu terjadi kecuali anak Adam, Habil ya. Qabil dan Habil, yang dibunuh siapa Pak? Habil yang dibunuh, yang membunuh Qabil. Kecuali Qabil punya beban dosa. Kenapa? Karena dialah yang memulai pembunuhan. Jadi Qabil dosanya berapa banyak tuh? Kalau yang modelnya model pembunuhan kayak begitu, kalau perang kan beda ya. Perang beda, tapi kalau membunuh, ada orang membunuh karena perselisihan kecil, zulman, akhirnya Qabil punya beban yang kayak begitu. Sama di Indonesia ini, kalau umpamanya nih yang banyak sekarang ini kan orang, saya mendirikan bioskop pertama di tanah air, itu dosa orang yang punya bioskop seluruh tanah air itu akan kena sama dia itu. Saya orang yang pertama kali mendirikan nightclub. Orang yang punya nightclub pertama, orang yang punya kafe pertama, ini kafe jelek, negatif ya, negatif. Maka apa yang terjadi? Setiap kali orang punya kafe, maka dia akan kena. Saya punya apa namanya? Pertama kali punya apa? Yang punya mainin judi togel gitu. Maka semua orang yang ikut judi togel, diriin judi togel, dia akan dapat. Kok panjang banget sejarahnya. Qabil berapa panjang Pak? Udah berapa ribu tahun masih kena juga Pak. Nah, ada orang kan dirikan satu tempat yang negatif, alasannya apa? Nah, ngikutin si itu. Ada orang kaya karena bisnis prostitusi. Kaya dia. Saya kepengen kaya ngikuti bisnis yang sama gitu, bisnis prostitusi. Saya dapat dosa ketika melaksanakan bisnis tersebut, dia juga dapat dosa karena saya ngikutin dia. Apalagi ilmu saya diwarisin dari ilmunya dia. Ini caranya ini begini dan begitu, izinnya kayak begini. Nyogoknya kayak begini, ya, akibatnya dia akan terus dapat. Nanti saya tularin lagi tuh kepada si fulan, saya tularin lagi kepada si fulan, ditularin lagi kepada si fulan. Dosa si yang pertama itu udah berapa kali. Nah, karena itu kan kita nih, ini bukan ngajarin negatif ya. Kalau sampai kita melakukan hal yang negatif, maka lakukanlah sembunyi-sembunyi.
awalnya lakukanlah, jangan lakukan. Itu yang terbaik, Pak. Ketika kita akan melakukan hal yang negatif, yang pertama sarannya adalah jangan lakukan. Oke kan, jangan lakukan. Yang kedua, habis jangan lakukan, kalau terpaksa melakukannya, lakukanlah sembunyi-sembunyi. Yang ketiga, jangan didokumentasikan. Yang keempat, jangan diupload ke YouTube. Nah sekarang kan orang ciuman diupload, ini yang diupload, penganiayaannya untuk keluarga ya, hal-hal yang sangat pribadi diupload. Orang jadi akan ikut-ikut upload. Kalau orang yang tadi itu ya, yang upload YouTube hubungan seksualnya dengan alasan nyari pamer, terus diikutin oleh orang ngupload juga ke YouTube, apa nggak jadi dosa, Pak? Apakah nggak dosanya nggak berkelanjutan? Terus siapakah ustadz yang taruh tarif duluan? Maka dia akan menanggung dosa. Ya iyalah, sama aja semuanya. Nah, ustadz yang melakukan hal-hal yang negatif ya dengan dakwahnya negatif, maka itu diikut-ikutin, maka dosanya pun juga ikut-ikutan. Nah, satu iklan acara haji, mungkin bapak-bapak udah ngeliat semuanya di TV. Iklan telekomunikasi haji. Ya Allah, ya Robbi, enek saya ngelihat tingkah laku ustadz itu, Ustadz. Enek apa? Ini apakah apa begini? Ini apa udah nggak ada job lagi gitu? Lihat dah, ini terlalu ini Pak, terlalu memuakkan gitu. Mungkin kalau masih dalam batasan kalau orang bejo minum ini tolak angin nggak apa, masih lumayan lah. Tapi ini gayanya ya Allah ya Rabbi. Naudzubillah min zalik. Kita jangan kayak begitu. Makanya istilah katanya kan kalau sampai mau melakukan hal yang negatif, pertama sarannya jangan lakukan. Itu pertama, jangan lakukan. Kalau kita lakukan juga, lakukanlah dengan sembunyi-sembunyi. Arti sembunyi-sembunyi, jangan ngajak orang lain, jangan sampai dilihat orang lain. Ini bukannya saran ya. Ini bukan saran pertama. Terus jangan didokumentasikan. Jangan tulis di diary, hari ini aku mencium dia gitu kan. Ya. Nah, nanti diary-nya diangkat menjadi biografi. Jadi biografi kan dosanya jadi ini Pak. Jadi berterusan. Oke, umpamanya pernah terjadi hal yang negatif kayak gitu, udahlah simpanlah sebagai ingatan kita yang kita istighfarin gitu kan. Kita istighfarin, ya Allah dulu saya pernah melakukan hal ini gitu. Ya Allah ampuni dosa saya. Jangan itu menjadi biografi dan itu akhirnya jadi difilmkan ditiru orang. Iya kan? Kalau misalnya mau pasangan sejati, lihat film ya presiden kita, nanti ada hal-hal yang negatifnya, orang kan ngelihat yang negatifnya doang, Pak. Orang lihat pacarannya doang kan. Orang nggak ngelihat belajarnya kayak begini, belajarnya kayak gitu. Orang ngelihatnya yang asik-asiknya doang. Itu yang ditiru. Hasilnya kan jadi negatif. Coba unsur-unsur kayak gituannya dihilangkan, nggak ada. Saya belum nonton film Sang Kiai ya. Kan Kiai Hasyim Asy'ari katanya waktu dengar di El Sinta atau di iRadio itu ada iniannya, ada romantisnya supaya unsur komersialnya dapat gitu untuk menutupi biaya produksi. Nah, ntar kalau misalnya gimana kayak Hasyim Asy'ari pacaran, saya belum nonton jadi nggak tahu persisnya. Kalau ada akan menjadi dalil orang NU, pacaranlah kayak gini gitu. Karena apa? Karena Kiai Hasyim
pacarannya kayak gini. Belum tentu benar Pak. Belum tentu cerita itu benar, tapi itu menjadi bumbu-bumbu. Tinggal Hanung yang menanggung. Hanung ya? Bukan ya? Hanung yang menanggung resiko. Sama ayat-ayat cinta. Ayat-ayat cinta positif atau negatif. Kalau yang dilihat pacarannya jadi negatif Pak. Ya Allah, mudah-mudahan mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita dijauhi dari bid'ah yang dalalah, kita diajak untuk melakukan sunnah hasanah. Kita cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.